Nah guys, kita sekarang bikin video lagi ya. Ini sebenarnya lebih cocok buat cewek sih, tapi nggak apa-apa lah. Kita biar kalian yang cowok tahu juga, oke? Nah, kayak gini nih. Sebentar. Ini videonya agak jelek, kualitasnya nggak apa-apa ya. Tapi yang penting materinya oke banget nih. Nah, ini kita perumpamaan ya, dari 1 sampai 10 gitu, oke? Bentar, wah buram nih. Nah, 1 sampai 10. Sebentar, kita fokusin dulu lagi nih. Nah, 1 sampai 10. Ini 1 sampai 10 itu maksudnya nilai seseorang gitu ya. Terus 10 kasih 9, 8, 7, jelek tulisan gue. Oke, biar wirid ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Nilai seorang nih. Nah, ini judul videonya adalah jelek tulisan gue. Hidden cost of equality. Kita pakai equality-nya gini nih. Equality. The hidden cost of equality. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Lo kalau coba diperhatiin lingkungan sekitar lo, seharusnya lo pasti ngeliat kan cewek-cewek zaman sekarang yang umurnya udah 30-an, 30 menengah lah, itu masih banyak yang jomblo kan. Coba deh lo perhatiin. Di video ini gue akan jelasin nih kenapa ya. Kenapa banyak cewek umur udah 30-an lebih zaman now itu masih banyak yang masih single. Sebabnya adalah kayak gini. Contoh ya, dulu kebanyakan cowok itu nilainya ya antara sinilah 7,5 sampai 8 nih. 7,5 sampai 8. Ada nggak cowok-cowok yang nilainya 1 sampai 10 tuh 9? Wah, ada. Tapi yang di 9 ini sedikit jumlahnya. Karena mereka ini outliers lah. Ya lo bisa bayangin sendiri lah, dari 1 sampai 10 di lingkungan lo berapa sih kira-kira yang teman-teman lo sendiri deh yang nilainya tuh 9, bener-bener high quality, yang bener-bener dari secara karir, secara materi, apa segala macam itu bener-bener sukses banget deh. 9 ada aja kan mungkin, tapi jumlah pasti lebih sedikit dibanding yang ini, bener nggak? Yang nilainya ya 7, 7,5, 8 pasti lebih baik yang ini kan. Ini kita bikin aja nih. Kita bikin 2 kayak gini deh. Ini cowok kita bikin gini aja ya. Lambangnya kan begini cowok, kalau cewek kan begini. Cewek. Nah, ini dulu ada nih cowok-cowok yang nilainya 9 tapi sedikit. Mayoritas cowok kebanyakan di sini nih 7,5 sampai 8 dulu. Nah, dulu sebelum ada yang namanya equality seperti sekarang, mayoritas cewek itu ya di sini nih, ya 7 juga lah, di 7 ya. Oke, jadi kebanyakan sebentar kita bikin nih, mayoritas kebanyakan cewek di nilainya 7. Dulu mayoritas cowok di 7,5, tulis 7,5 ya, 7,5 sampai 8. Ini sampai 8 gini nih, kita giniin. Nah, yang 9 ada tapi sedikit ya. Ada nggak cewek-cewek yang nilainya 9 atau 9,5? Ya ada aja, tapi kayak gue bilang tadi pasti jumlahnya lebih sedikit. Cowok aja yang 9 lebih dikit daripada yang segini ya. Ini udah umum lah. Biasanya yang outlier itu emang jumlahnya jauh lebih sedikit daripada yang kebanyakan ya. Oke, balik lagi ke sini.
Jadi zaman dulu, sebentar. Nah, kita lihat dulu. Jadi zaman dulu itu, cewek-cewek yang nilainya 7, ya, 7 di sini dalam artian strata sosial, penghasilan, pendidikan, apa segala macam ya. Ini dulu sebelum ada equality pakai tanda kutip. Mereka kalau mau cari pasangan kan, cewek itu kan jauh lebih memilih cowok-cowok yang beberapa level di atas mereka. Itu namanya dating up lah, dating up. Punya hubungan sama yang levelnya lebih di atas, dating. Dan ini boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Ini bukan sesuatu yang salah. Emang kalau menurut gua kodratnya, cewek pengen punya cowok yang lebih baik daripada mereka, karena they always want a man they can look up to. Nah, up itu kan look up. Ya, look up. Dan ini nggak apa-apa. Nah, ya, some of you pasti udah tahu lah, ini sebutannya juga apa, hipergami ya. Cewek selalu pengen punya cowok yang lebih baik daripada dirinya dia, hipergami. Oke. Nah, jadi dulu tuh cewek-cewek gampang nih, yang karena mereka dari 1 sampai 10 nilainya rata-rata kebanyakan 7, mereka gampang banget dapet cowok yang lebih baik dari mereka. 7,5, 8 lah, mungkin aja bisa sampai 8,5 bisa dapat, ya kan? Jadi banyak nih. Nah, hari ini ketika sudah ada yang namanya equality, mayoritas cewek tuh sini sekarang, kan jadi equal kan, sama-sama 8 lah, sama-sama 8. Mayoritas cewek sekarang di sini karena equality ya, 8. Bagus nggak? Ya itu tergantung lo. Sebagian dari kalian pasti akan bilang bagus, tapi tujuan gue bikin video ini adalah buat ngasih tahu nih hidden cost-nya apa sih dari equality ini. Nah, karena kebanyakan cewek-cewek zaman sekarang itu dari kayak tadi lah, dari pendidikan, penghasilan, segala macamnya udah jadi equal pakai gini ya, pakai tanda kutip equal, sama-sama 8. Nah, mereka kan pasti kan maunya nyarinya pasangan yang nih dong, bener nggak? Yang dating up lebih baik daripada mereka, gitu kan? Yang cewek-cewek 8 ini pasti maunya yang 9 atau 9,5 lah. Wajar. Masalahnya, berapa banyak dari cowok-cowok yang sejak zaman dulu jumlahnya udah sedikit ini yang bakal mau sama mereka, gitu. Karena cowok-cowok di level ini nih, itu tuh udah different level. Nih ya, gue tulis ya, another level. Ini sorry ya kualitasnya, soalnya gue pakai HP doang aja nih, mumpung idenya masih di kepala. Oke. Ini nih cowok-cowok yang di sini tuh udah another level lah. Wish, buram lagi. Nanti gue fokusin dulu. Wait. Nah, oke. Gini. Jadi karena equality sekarang udah di sini kan, cewek-cewek selalu pengen yang lebih baik, yang di atasnya mereka. Persoalannya, berapa banyak dari cowok-cowok yang jumlahnya udah sedikit ini yang mau sama mereka? Itu loh. Inilah sebabnya tadi gue bilang, kenapa zaman now banyak cewek-cewek usianya udah 30 plus masih jomblo. Karena mereka maunya ini, tapi belum tentu juga mereka di sini tuh bakal mau sama yang di sini, gitu loh. Kenapa? Karena mereka udah di another level. Baik secara segala macamnya lah. Cowok-cowok di sini tuh udah gak mempan, cuma dikasih cantik doang tuh udah gak mempan. Udah pinter. Cantik doang
udah nggak mempan. Ya, jadi cewek-cewek yang nonton film, yang nonton video ini harus mulai mikir nih gimana caranya gitu. Nah, sedangkan cowok-cowok nih, katakanlah ini kan udah gue bilang di sini ya, another level gitu. Lu kalau misalnya lu masih di tingkat sini, lumayan susah lah buat jadi next ini nih. Tapi it doesn't matter. Kenapa? Kalau lu yang cowok-cowok yang nonton ini dan masih ada di sini dinilai 7,5, 8 lah. Cowok itu lebih willing buat dating down. Dating down. Nah, maksudnya apa? Cowok-cowok tuh nggak masalah. Yang di sini ya, bukan yang di sini ya. Yang di sini lebih willing buat dating down. Jadi kalau misalnya lu sebagai cowok, katakan lu 7,5 lah, lu nggak akan masalah kan pacaran sama yang nilai 7? Gue yakin nggak akan masalah. Bener nggak? As long as they are pleasant lah, katakan. As long as they are, lu senang sama mereka or something gitu. Yang di sini juga sebenarnya nggak masalah dating down, karena kan yang udah 9 kan nggak masalah juga sebenarnya pacaran sama yang 8. Nah, tapi mereka ini nih udah nggak bisa cuma dikasih cantik doang ya. Mereka tetap willing to dating down, tapi kalian cewek-cewek yang di sini harus mikir apa yang bisa kalian kasih ke mereka, karena cantik doang nggak bakal laku, nggak bakal dibeli. Kalau lu jualannya cuma cantik doang ke orang-orang ini, nggak bakal lah mereka beli, gue jamin gitu. Inilah penyebabnya tadi nih, kenapa nih zaman now banyak cewek usianya udah segini masih jomblo. Itu adalah harga tersembunyi yang cewek-cewek ini harus bayarkan karena dipropagandakan kalau gue nyebutnya sama hal yang namanya equality gitu. Agak depressing mungkin buat kalian, dan gue juga tidak di video ini tidak ngasih kalau gitu solusinya harus gimana. Sebenarnya ada sih solusinya, tapi ya next time lah. Ini by the way gue dapet inspirasi bikin video kayak gini karena tadi gue habis ngobrol sama teman gue, terus ngomongin soal fenomena kayak gini, dan gue kan pernah punya pengalaman kerja di dating agency ya. Nah, gue ngeliat sendiri nih kenapa bisa kayak gini, kenapa gue tadi bisa bilang another level. Karena gue udah ketemu sendiri lah. Dulu gue punya klien tuh yang direktur bank BCA, pengusaha tajir udah kayak bang tahu, apalagi ya, ini pemilik tambang batu bara. Mereka udah nggak mempan, dikasih cewek cantik doang. Cewek cantik, lu kalau cuma jualan cantik nggak bakal laku, udah dijamin sama mereka. Ini udah another level lah gitu. Jadi buat cewek-cewek yang nonton, apakah kalian punya nih, buat cewek-cewek yang nonton yang merasa dirinya di sini ya, yang masih single pada umur udah segini, kalian punya nggak ini hal yang namanya humility, kerendahan hati, buat apa ya, buat sama-sama yang di sini deh. Lu punya nggak kerendahan hati buat sama-sama yang di sini aja deh, cari pasangannya gitu. Ini salah satu solusi, tapi ya gue nggak tahu sih bakal work apa enggak. Karena kemungkinan cowok-cowok bakal lebih sini sih kalau menurut gue gitu ya. Jadi kalian pikirin aja lah bagaimana nih buat kalian cewek-cewek yang ada di demografi ini. Kalau di sini udah, gue gak akan bilang nggak bisa, tapi gue bilang tadi apa yang bisa lu kasih selain, karena cantik aja tuh gak kalah laku dijual sama mereka
gitu. Do you have the humility to be willing berpasangan dengan yang ini? Let me know what you think lah. Oke, thank you.